warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Kelompok 3 terdiri dari 4 anggota. Yang pertama Juliana Primasiwi, yang kedua Bu Ismaryani, yang ketiga Mbak Azizah Elmarianti, dan yang keempat saya Panji Nagoro. Ke materi yang pertama, yaitu kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Kerangka dasar itu adalah suatu sistem yang melekat dengan tujuan serta sifat dasar yang mengarah pada standar yang konsisten dan terdiri atas sifat, fungsi, dan batasan dari akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Lalu tujuan kerangka dasar yaitu 1. Penyusunan standar akuntansi keuangan syariah dalam pelaksanaan tugasnya. Yang kedua, penyusun laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah. Yang ketiga, auditor. Dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum. Terus yang keempat, para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah. Lalu, pemakai dan kebutuhan informasi itu siapa saja kah? Yang pertama adalah investor sekarang dan investor potensial. Maksudnya adalah hal ini karena mereka harus memutuskan apakah akan membeli, menahan, atau menjual investasi atau penerimaan dividen. Yang kedua, pemilik dana CARD. Untuk mengetahui apakah dana CARD dapat dibayar pada saat jatuh tempo. Yang ketiga, pemilik dana syirkah temporer. Untuk pengambilan keputusan pada investasi yang memberikan tingkat pengembalian yang bersaing dan aman. Terus yang keempat, pemilik dana titipan. Untuk memastikan bahwa titipan dana dapat diambil setiap saat. Lalu yang kelima, pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Untuk informasi tentang sumber dan penyaluran dana tersebut. Yang keenam, pengawas syariah. Terus yang ketujuh, karyawan. Yang kedelapan, pemasok dan mitra usaha lainnya. Dimaksud adalah untuk memperoleh informasi tentang kemampuan entitas membayar utang pada saat jatuh tempo. Yang kesembilan, pelanggan. Terus yang kesepuluh, pemerintah serta lembaga-lembaganya untuk memperoleh informasi tentang aktivitas entitas syariah perpajakan serta kepentingan nasional lainnya. Terus yang terakhir, masyarakat untuk memperoleh informasi tentang kontribusi entitas terhadap masyarakat dan negara. Lalu untuk materi selanjutnya adalah paradigma transaksi syariah. Transaksi syariah didasarkan pada paradigma bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai kepercayaan ilahi dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia. Bahwa setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai ilahi. Dengan cara ini akan terbentuknya integritas yang akhirnya akan membentuk karakter tata kelola yang baik atau disebut good governance, dan disiplin pasar dan disebut market disiplin yang baik. Lalu ada juga asas transaksi syariah. Yang pertama, persaudaraan, yang berarti bahwa transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Maksudnya prinsip saling mengenal, saling memahami, saling menolong, saling menjamin, dan saling bersinergi dan saling beraliansi, sehingga tidak boleh mendapatkan keuntungan di atas kerugian orang lain. Terus yang kedua, keadilan, yang berarti selalu menempatkan sesuatu hanya pada yang berhak dan sesuai dengan posisinya. Tidak boleh mengambil hak orang lain, semisal adanya bunga atau riba, terus adanya kezaliman, adanya judi, dan itu semua haram. Yang ketiga, kemaslahatan, yaitu segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukrawi, material dan spiritual. Jadi
transaksi syariah yang dianggap bermaslahat harus memenuhi keseluruhan unsur-unsur yang menjadi tujuan ketetapan syariah, yaitu berupa pemeliharaan terhadap agama, intelektual, keturunan, jiwa, dan keselamatan, serta harta benda. Terus yang keempat, keseimbangan, yaitu keseimbangan antara aspek material dan spiritual, serta transaksi syariah tidak hanya memperhatikan kepentingan pemilik semata, tetapi memperhatikan kepentingan semua pihak, sehingga dapat merasakan manfaat adanya suatu kegiatan ekonomi tersebut. Lalu yang kelima, universalisme, di mana esensinya dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan sesuai dengan semangat kerahmatan semesta, rahmatan lil alamin. Selanjutnya adalah karakteristik transaksi syariah. Implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigma dan asas transaksi syariah harus memenuhi karakteristik dan persyaratan, antara lain yang pertama, transaksi harus dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridho. Yang kedua, prinsip kebebasan bertransaksi, yaitu halal dan baik atau thayyib. Yang ketiga, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai. Terus yang keempat, tidak mengandung unsur riba. Yang kelima, tidak mengandung unsur kezaliman. Yang keenam, tidak mengandung unsur maisir. Yang ketujuh, tidak mengandung unsur gharar. Yang ke-8, tidak mengandung unsur haram. Yang ke-9, tidak menganut prinsip nilai waktu dari ruang, time value of money, karena keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan resiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip no gain without accompanying risk. Terus yang ke-10, transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar, serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain, sehingga tidak diperkenankan menggunakan standar ganda harga untuk satu akad, serta tidak menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitan dalam satu akad. Yang ke-11, tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan maupun melalui rekayasa penawaran. Yang terakhir, tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap. Untuk materi yang selanjutnya adalah tujuan laporan keuangan dan bentuk laporan keuangan. Nah, saya akan masuk di tujuan laporan keuangan dulu. Yang pertama, meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi. Yang kedua, informasi kepatuhan entitas syariah terdapat prinsip syariah, serta informasi aset, liabilitas, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada, dan bagaimana perolehan dan penggunaannya. Yang ketiga, informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana. Terus yang keempat, informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer, dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban fungsi sosial entitas syariah termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Laporan keuangan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan bersama sebagai pengguna laporan keuangan, serta dapat digunakan sebagai bentuk laporan dan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Lalu bentuk laporan keuangan ada 5. Yang pertama, posisi keuangan entitas syariah disajikan sebagai neraca. Yang kedua, informasi kinerja entitas syariah disajikan dalam laporan laba rugi. Yang ketiga, informasi perubahan posisi keuangan entitas syariah yang dapat disusun berdasarkan definisi dana seperti seluruh sumber daya keuangan, modal kerja, aset, liquid, atau kas. Terus yang keempat, informasi lain seperti laporan penjelasan tentang pemenuhan fungsi sosial entitas syariah merupakan informasi yang tidak diatur secara khusus tetapi relevan bagi pengambil keputusan sebagai dasar pengguna laporan keuangan. Terus yang terakhir, yang kelima, catatan dan skedul tambahan merupakan penampang dari informasi tambahan yang relevan termasuk
pengungkapan tentang resiko dan ketidakpastian yang mempengaruhi entitas. Karakteristik kualitatif laporan keuangan. 1. Dapat dipahami. Kemudian untuk dapat dipahami oleh pemakai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi. 2. Relevan, yaitu dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan evaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, mengoreksi hasil evaluasi masa lalu, peramalan dan penegasan atas transaksi yang saling berkaitan. 3. Keandalan, yaitu bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur. Keandalan harus memenuhi hal sebagai berikut. Jujur transaksi, dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah, diarahkan untuk kepentingan umum, didasarkan atas pertimbangan yang sehat atau hati-hati, lengkap materialitas dan biaya. 4. Dapat dibandingkan. Artinya, pemakai dapat membandingkan laporan keuangan entitas syariah antar periode untuk identifikasi kecenderungan atau tren posisi dan kinerja keuangan. Kendala informasi yang relevan dan andal. 1. Tepat waktu. Jika terjadi penundaan dalam laporan, maka informasi yang dihasilkan kehilangan relevansinya. 2. Keseimbangan antara biaya dan manfaat. Artinya keseimbangan antara berbagai karakteristik. Unsur-unsur laporan keuangan. 1. Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial, meliputi laporan posisi keuangan yang terdiri dari aset, kewajiban, dana sirkah temporer, dan ekuitas. Kemudian kinerja yang terdiri dari penghasilan, beban, dan hak pihak ketiga atas bagi hasil dana sirkah temporer. Kedua, komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial yang terdiri dari laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Ketiga, komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah. Pengukuran unsur laporan keuangan. 1. Biaya historis, yaitu aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban. Kedua, biaya kini, yaitu aset dinilai dalam jumlah kas atau setara kas yang seharusnya dibayar bila aset yang sama atau setara aset diperoleh sekarang. Ketiga, nilai realisasi atau penyelesaian. Aset dinyatakan dalam jumlah kas atau setara kas yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual aset dalam pelepasan normal. Laporan keuangan entitas syariah ED-PSAK 101 Revisi 2014. 1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode. 2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode. 3. Laporan perubahan ekuitas selama periode. 4. Laporan arus kas selama periode. 5. Laporan sumber dan penyaluran dana zakat selama periode. 6. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama periode. 7. Catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lain. 8. Informasi komparatif mengenai periode sebelumnya. 9. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas syariah menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospektif. Laporan keuangan Bank Syariah ED-PSAK 101 Revisi 2014. 1. Laporan posisi keuangan. 2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. 3. Laporan perubahan ekuitas. 4. Laporan arus kas. 5. Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil. 6. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat. 7. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. 8. Catatan atas laporan keuangan.
berikutnya adalah laporan keuangan syariah ED PSAK 101 revisi 2014. Laporan keuangan asuransi syariah yang lengkap terdiri atas A. Laporan posisi keuangan. Yang kedua, laporan surplus defisit underwriting dan nata baru. Yang ketiga, laporan perubahan dan nata baru. Yang keempat, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Yang kelima, laporan perubahan ekuitas. Yang keenam, laporan arus kas. Yang ketujuh, laporan sumber dan penyaluran dana zakat. Yang kedelapan, laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan. Dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Kemudian, laporan keuangan syariah ED PSAK 101 revisi 2014, laporan keuangan amil yang lengkap terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Konsep dasar akuntansi menurut AAUIFI dan pemikir Islam. Tujuan akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Kerangka dasar akuntansi disadari merupakan hal yang penting, dan untuk itu AOFI telah mengeluarkan pernyataan nomor 1 dan 2. Manfaat dengan ditentukannya tujuan akuntansi keuangan untuk lembaga keuangan syariah menurut AAUIFI yaitu: yang pertama, dapat digunakan panduan bagi Dewan Standar untuk menghasilkan laporan yang konsisten. Yang kedua, tujuan akan membantu untuk memandu manajemen dalam membuat pertimbangan atau judgement pada saat akan menyusun laporan keuangan. Yang ketiga, tujuan akan membantu bank dan lembaga keuangan syariah untuk memilih berbagai alternatif metode akuntansi pada saat standar akuntansi belum mengatur. Yang keempat, tujuan jika diungkapkan dengan baik akan meningkatkan kepercayaan pengguna serta meningkatkan pemahaman informasi akuntansi, sehingga akhirnya akan meningkatkan kepercayaan atas lembaga keuangan syariah. Dan yang terakhir adalah penetapan tujuan yang mendukung penyusunan standar akuntansi yang konsisten. Ini seharusnya dapat meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan. Berikutnya di sini adalah tujuan akuntansi keuangan. Ada 4. Yang pertama yaitu untuk menentukan hak dan kewajiban dari pihak yang terlibat dengan lembaga keuangan syariah tersebut, termasuk hak dan kewajiban dari transaksi yang belum selesai terkait dengan penerapan, kewajaran dan ketaatan atas prinsip dan etika syariah Islam. Yang kedua, untuk menjaga aset dan hak-hak lembaga keuangan syariah. Yang ketiga, untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan produktivitas dari lembaga keuangan syariah. Dan yang terakhir adalah untuk menyiapkan informasi laporan keuangan yang berguna kepada pengguna laporan keuangan, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat dalam berhubungan dengan lembaga keuangan. Tujuan laporan keuangan kepada pengguna informasi luar. Yang pertama, memberikan informasi tentang kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap syariah Islam, termasuk informasi tentang pemisahan antara pendapatan dan pengeluaran yang boleh dan tidak menurut syariat Islam. Berikutnya, memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban lembaga syariah. Berikutnya, memberikan informasi kepada pihak yang terkait dengan penerimaan dan penyaluran zakat pada lembaga keuangan syariah. Selanjutnya, memberikan informasi untuk mengestimasi arus kas yang dapat direalisasikan, waktu realisasi, dan resiko yang mungkin timbul dari transaksi dan lembaga keuangan syariah. Berikutnya, memberikan informasi agar pengguna laporan keuangan dapat menilai dan mengevaluasi lembaga keuangan syariah apakah telah menjaga dana serta melakukan investasi dengan tepat, termasuk memperoleh imbal hasil yang memuaskan. Dan yang terakhir yaitu memberikan informasi tentang pelaksanaan tanggung jawab. Selanjutnya ada pemakai dan kebutuhan informasi. Pemakai laporan keuangan menurut AAUIFI antara lain sebagai berikut. Ada 7, yaitu pemegang saham, pemegang investasi, pemegang dana,
Ini bagi deposan bank, pemilik dana tabungan, pihak yang melakukan transaksi bisnis, pengelola zakat, dan yang terakhir pihak yang mengatur. Kemudian ada bentuk dari laporan keuangan. Bentuk laporan keuangan AAOIFI adalah laporan keuangan untuk perbankan syariah. Antara lain berbentuk yang pertama, laporan perubahan posisi keuangan, yang kedua, laporan laba rugi, yang ketiga, laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan saldo laba, yang keempat, laporan arus kas, yang kelima, laporan perubahan investasi yang dibatasi dan ekuivalen, yang keenam, laporan sumber dan penggunaan dana zakat serta dana sumbangan, dan yang terakhir adalah laporan sumber dan penggunaan dana Qard Hasan. Berikutnya ada paradigma, asas, dan karakteristik transaksi syariah, yaitu yang pertama, tidak boleh adanya bunga dan perdagangan tersebut adalah halal. Berikutnya, tidak boleh dilakukan secara tidak adil. Selanjutnya, tidak boleh memasukkan hal-hal yang belum pasti atau keadaan yang tidak jelas. Dan yang terakhir adalah harus mempertimbangkan al-maqasid dan al-masalih. Selanjutnya adalah syarat kualitatif laporan keuangan menurut AAOIFI, yaitu yang pertama adalah relevan. Laporan keuangan relevan harus memiliki nilai prediksi dan nilai umpan balik serta harus disajikan tepat waktu, baik untuk laporan intern maupun untuk laporan tahunan. Yang kedua, dapat diandalkan. Hal ini berkaitan berarti dapat diandalkan sesuai dengan kondisi yang melekat pada transaksi, termasuk penggunaan cara atau metode untuk penghitungan dari suatu transaksi. Yang ketiga, dapat dibandingkan. Informasi keuangan dapat dibandingkan antara lembaga keuangan syariah dan di antara dua periode akuntansi yang berbeda bagi lembaga keuangan yang sama. Yang keempat, konsisten. Metode yang akan digunakan untuk penghitungan pada pengungkapan akuntansi yang sama untuk dua periode penyajian laporan keuangan. Dan yang terakhir adalah dapat dimengerti. Informasi yang disajikan dapat dimengerti dengan mudah bagi rata-rata pengguna laporan keuangan. Untuk materi selanjutnya yaitu perdebatan para pemikir akuntansi mengenai kerangka akuntansi. Yang pertama yaitu entitas unit akuntansi. Diartikan bahwa setiap perusahaan suatu unit akuntansi yang terpisah dan harus dibedakan dengan pemiliknya atau perusahaan lain. Yang kedua yaitu kegiatan usaha yang berkelanjutan. Konsep berkelanjutan ini dijelaskan mengasumsikan bahwa perusahaan akan tetap berlanjut di masa yang akan datang. Konsep ini memegang peranan yang besar dalam standar akuntansi serta penyusunan laporan keuangan, karena konsep ini akan berhubungan dengan konsep harga, perolehan, dan pelunasan aset tetap. Konsep ini juga dikritisi oleh pemikir akuntansi, termasuk pemikir akuntansi Islam. Mereka yang menolak konsep ini yaitu Adnan dan Gifakin di tahun 1997 beralasan bahwa semua makhluk adalah fana atau tidak dapat hidup selamanya dan hanya Allah yang terus hidup selamanya. Yang ketiga yaitu periodisasi. Menurut konsep ini, adanya perubahan atas kekayaan perusahaan pada laporan keuangan harus dijelaskan secara periodik. Konsep ini berhubungan dengan konsep kegiatan usaha yang berkelanjutan. Konsep ini diterima oleh AAOIFI dan para pemikir akuntansi Islam. Yang keempat yaitu satuan mata uang. Proses perhitungan dan komunikasi aktivitas dalam perusahaan hanya mencatat yang dapat dihitung dengan satuan mata uang dan secara implisit mengasumsikan bahwa daya beli mata uang tersebut adalah stabil. Di konsep ini memiliki dua konsekuensi. Yang pertama,
akuntan akan hanya memperhitungkan segala sesuatu yang hanya dapat dinyatakan dalam mata uang serta mengabaikan informasi yang tidak dapat disajikan dalam satuan mata uang. Yang kedua, mengabaikan kenyataan bahwa daya beli mata uang tidak selamanya sama karena adanya inflasi. Perubahan harga akan menimbulkan dua masalah dalam akuntansi, yaitu masalah penilaian dan masalah pengukuran. Yang kelima yaitu konservatif, merupakan konsep yang digunakan oleh akuntan untuk melaporkan nilai yang rendah untuk aset dan pendapatan serta nilai yang tinggi untuk kewajiban dan beban. Hal ini memiliki dampak bahwa untuk transaksi yang berpengaruh terhadap kewajiban dan beban akan diakui dengan cepat, sedangkan untuk aset dan pendapatan sebaliknya. Yang keenam yaitu harga perolehan, merupakan konsep di mana aset dicatat sejumlah kas atau setara kas yang dibayarkan pada saat memperoleh sesuai dengan liabilitas dicatat pada jumlah uang yang akan diterima dari pertukaran atas liabilitas. Alasan penggunaan konsep ini adalah harga perolehan merupakan harga yang dapat diverifikasi dan objektif pada saat pertama kali diperoleh sekaligus sangat efisien atau tidak sulit penerapan dan memudahkan. Yang ketujuh yaitu penandingan antara pendapatan dan beban, merupakan konsep ini di mana pendapatan diakui pada suatu periode tertentu sesuai prinsip pengakuan pendapatan secara bersama dengan mengakukan beban. Implikasi dari konsep ini adalah beban harus diakui pada periode di mana pendapatan diakui. Untuk yang kedelapan yaitu data akrual. Konsep ini mengatakan bahwa pengakuan pendapatan dilakukan saat suatu manfaat ini diperoleh, bukan pada saat kas diterima. Hal yang sama terjadi untuk beban, yaitu beban diakui pada saat manfaat diterima dan bukan pada saat kas dibayarkan. Metode ini berhubungan dengan konsep penandingan beban dengan manfaat. Yang kesembilan yaitu pengungkapan penuh. Konsep ini mengharuskan pengungkapan informasi sesuai dengan kebutuhan informasi dari mayoritas pembaca laporan keuangan. Seluruh stakeholder perusahaan memiliki hak untuk menerima informasi perusahaan. Namun demikian, tidak berarti bahwa seluruh informasi harus diungkapkan sehingga bisa membingungkan. Hal yang perlu dilihat adalah kewajaran, kemadaian, serta keterbukaan informasi, serta kepada siapa informasi tersebut harus disajikan. Dan yang terakhir yaitu substansi mengungguli bentuk. Konsep ini diadopsi oleh akuntansi bahwa hakikat dari suatu transaksi lebih penting dari bentuk transaksi itu sendiri. Penerapan substansi mengungguli bentuk pada akuntansi konvensional adalah capital leasing. Beberapa pemikiran ke depan. Yang pertama ada neraca yang menggunakan nilai saat ini atau current value balance sheet untuk mengatasi kelemahan dari historical cost yang kurang cocok dengan pola perhitungan zakat yang mengharuskan perhitungan kekayaan dengan nilai sekarang. Alasan lainnya adalah dengan menggunakan nilai sekarang akan mempermudah pengguna laporan keuangan untuk mengambil keputusan karena nilai yang disajikan lebih relevan dibanding nilai historical cost. Untuk yang kedua yaitu laporan nilai tambah atau value added statement. Sebagai pengganti laporan laba atau sebagai laporan tambahan atas neraca dan laporan laba rugi. Usulan ini didasarkan atas pertimbangan bahwa unsur terpenting di dalam akuntansi syariah bukanlah kinerja operasional atau laba bersih, tetapi kinerja dari sisi pandang para stakeholder dan nilai sosial yang dapat didistribusikan secara adil kepada kelompok yang terlibat dengan perusahaan dalam menghasilkan nilai tambah.
sendiri didefinisikan oleh The British Discussion Paper The Corporate Report pada tahun 1975. Di sini yang berarti nilai tambah adalah keuntungan yang dapat diciptakan oleh entitas pelapor dengan usaha sendiri dan karyawannya. Pernyataan tersebut harus menunjukkan bagaimana nilai tambah telah digunakan untuk membayar mereka yang berkontribusi pada penciptaan pertama. Ini berguna untuk menguraikan akun untung dan rugi pada waktunya. Dapat dianggap sebagai cara yang lebih baik untuk menggambarkan kinerja. Konsep nilai tambah pada awalnya dikembangkan dalam akuntansi sosial dan lingkungan, dan dianggap sebagai jawaban atas kelemahan akuntansi keuangan konvensional sehingga diusulkan sebagai laporan tambahan. Untuk selanjutnya, Boydon dan Waylett mengusulkan bentuk laporan nilai tambah syariah serta melakukan rekonstruksi melalui talaah filosofis teoris akuntansi syariah dengan format seperti ini. Dalam perkembangan selanjutnya, Syariah Value Added Statement dianggap lebih sesuai dengan aktivitas ekonomi Islam yang adil dan beretika, serta berjalan dengan tujuan akuntabilitas dari akuntansi syariah, khususnya pendapatan dan beban yang harus ditanggung oleh publik. Mungkin cukup sampai di sini untuk presentasi kami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekeliruan dalam kami menjelaskan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.